Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mai Fitriadi dari SMA Negeri 13 Pekanbaru. Merupakan calon guru penggerak rekognisi Angkatan 9 Balai Besar Guru Penggerak Sumatera Barat. Berikut adalah fasilitator pemandu saya, yaitu Ibu Dr. Anda Dharma Laila Sari MPD. Selanjutnya adalah aksi nyata 1.4, yaitu budaya positif. Berbagi pengalaman dengan guru dan siswa dalam mengembangkan budaya positif di sekolah, yaitunya di SMA Negeri 13 Pekanbaru. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mencari dasi sambil bertanya, Bunda melambai, hai kesinilah. Terima kasih atas waktunya. Mari kita mulai dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas berkat rahmat Allah lah sehingga kita bisa mengikuti acara kita pada hari ini, yaitu Desi Ibu narasumber Mai Fitriadi SSM MPD, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu komunitas serentak pelajar SMA Negeri 13 Pekanbaru. Baiklah Bapak Ibu, adapun acara kita hari ini yaitu desiminasi berbagai praktik baik yang akan disampaikan oleh narasumber kita nantinya di komunitas rentak pelajar SMA Negeri 13 Pekanbaru. Sebelum kita mulai acara, kita dengarkan dulu sepatah kata dari Bapak Kepala SMA Negeri 13 Pekanbaru. Pada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita masih sehat, kuat sehingga fit untuk melaksanakan aktivitas yang mana pada hari ini di ruangan komputer ini kita melaksanakan workshop diseminasi rekognisi guru penggerak dengan temanya gerakan sekolah menuju budaya positif. Salam serta salam kita kirimkan bagi nama kita dan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati ibu-ibu wakil kepala sekolah, yang saya hormati narasumber pada sore hari ini, Ibu Mai Fitriadi, SSN MPD, yang saya hormati host keren pada sore hari ini, Ibu Imawati, SPSI MPD, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru SMA Negeri 13 Pekanbaru beserta kegiatan pada sore hari ini. Berarti sekolah kita sudah sekolah standar nasional, Bu, karena narasumbernya SSN. Standar nasional. Jadi kita di sini ada SPSI lagi, Bu, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Bu. Ini aman kita. Aman. Makanya ini mendorong kita. Wakil saya semua, kalau Bu Endang sudah mau finish, Bu Neneng sudah, Bu Neneng SPD, MPD, sebelahnya untung saya masuk di sini sudah S2 bulan. Sempat saya SPD A2. Mana itu saya berdiri kakak saya. Maka saya lihat, wah luar biasa di sini potensinya. Ya yang lainnya saya mendorong yang untuk mau kuliah lagi, kuliah untuk mencari pengalaman atau menambah pengalaman untuk kemajuan pendidikan pada dasarnya. Artinya menggali ilmu lagi, gali potensi diri lagi. Ya Bu? Boleh Bu, ke UPI boleh Bu? Saya kasih untuk beasiswa. Nah, ya boleh nanya? Artinya ada beasiswa, silakan mengikuti. Kegiatan hari ini
bagaimana kita setelah menuju berbudaya positif, itu dimulai dari individual guru-guru kita sendiri di komunitas rentak pelajar ini yang digagas oleh narasumber kita Bu Made Priadi. Bagaimana kita meningkatkan kualitas pengajar sehingga menghasilkan peserta didik yang terdidik. Karena sekarang Ibu ya, dari tutur bahasa kita yang salah saja akan mengakibatkan vonis yang begitu besar terhadap peserta didik kita. Makanya budaya positif itu nanti salah satunya ada kesepakatan kelas, ada bagaimana kita dengan peserta didik kita, bagaimana kita menimbulkan yang namanya budaya optimisme, bukan budaya untuk mengkerdilkan peserta didik kita. Karena tadi saya baru bercerita dengan Bu Nenek, orang yang tidak pandai matematik, tapi dia rupanya berhasil. Nah, saya cerita sama siapa lagi? Anak saya cerita sama anak saya. Dia matematikanya rendah, tapi ketika dia jumpa orang tuanya, dia sama orang tuanya kecewa. Pas ada orang lewat, terima kasih Bu Neng ya, terima kasih ya sudah membantu saya sehingga saya jadi juara. Anaknya matematikanya rendah, tapi dia melatih bola sehingga orang bisa menjadi juara. Jadi artinya kurikulum merdeka adalah kurikulum menggali potensi anak, jadi jangan menjustifikasi anak. Kita sudah diskusi tadi, saya setiap hari diskusi ringan dengan wakil-wakil Bu. Jadi kalau guru-guru saya ini, kita ini hebat Bu karena mengajar satu mata pelajaran. Anak-anak kita dituntut untuk menguasai 15 atau 16 mata pelajaran. Jadi nggak mungkin kan. Nah biasanya anak yang berhasil itu dalam artian dia berani, dia mengambil risiko, tidaklah yang terlalu pintar. Guru di Padang itu, saya baca testimoninya. Makanya bagaimana kita di sini, Bapak Ibu kalau pengen, kita pengen anak murid kita itu mengenang kita kan Bu. Adabnya Bu, akhlaknya. Sejatinya itulah yang akan mengenang Ibu terhadap apa yang udah Ibu upayakan terhadap perubahan dia, sehingga tidak pun berefek kepada kita, anak cucu kita yang akan dia balas nanti. Saya sampai hari ini, siswa saya, kaki anak saya sakit, itu tentang budaya positif kok. Saya sudah menerangkan ini tahun 2009. Saya WA, Fauzan, kaki anak saya sakit, saya foto kakinya. Ntar Pak, saya konsul ke spesialis kulit teman saya. Ini obatnya Pak, dikasihnya semuanya. Karena dia akan konsul ke spesialis kulit, dia spesialis urologi. Masih Bu sama anak murid Bu. Makanya saat telepon malam saya mengganggu, bagaimana Bapak mengganggu saya, sementara ilmu yang Bapak berikan, ilmu saya adalah ilmu yang Bapak berikan. Gimana kita harunya dengan katanya? Saya buka satu-satu Bu. Wan Givandi, Dwiki, Bapak di mana? Saya di rumah. Saya mau ke rumah Pak, mau lebaran. Lebarannya bukan sejam Bu, sampai ke meja makan, sampai makan malam, sampai sholat baru dia pulang. Timbulkan budaya positif. Itu dia Bu. Jadi kalau misalnya kita ada kata-kata kasar sama anak murid kita, dia akan ingat Bu. Tapi ingatnya dalam, itulah memori panjang yang akan diingatnya. Ibu ini dulu yang pernah mati saya ya. Tapi kalau kita mengasih tahu dengan yang baik, dengan keras, beda tegas dengan keras dengan kasar ya Bu. Tegas, keras, kasar, beda. Tegas berarti memberitahukannya dengan aturan main yang benar. Kasar berarti itu menyakiti hatinya. Nah, itu dia. Semoga kita senantiasa meningkatkan kemampuan kita sebagai tenaga pendidik, karena kedepannya kita harus mengikuti alur perkembangan anak-anak sekarang. Tidak bisa kita, budaya yang positif itu adalah orang tua kita yang lalu. Nenek moyang kita sudah menurunkan budaya-budaya positif, karena kita lupa untuk membawa budaya positif itu. Pasti kita dari rumah kita bagaimana diajarkan kecilnya berbudaya positif, cuman kita lupa untuk menerapkannya. Ya Bapak Ibu,
Terima kasih atas kehadirannya di sini. Sama-sama kita mendengarkan dari ibu narasumber kita yang handal ini, yang hebat ini, dengan didampingi oleh host yang sudah kita bayar mahal, Bu. Tiket PP-nya kita tanggung. Tanggung tiket PP-nya, Bu, pulang masing-masing nanti. Ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, diseminasi komunitas belajar rekognisi calon guru penggerak gerakan sekolah menuju berbudaya positif resmi dibuka. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ketua SMA Negeri 13 Pekanbaru. Baiklah Bapak Ibu, kita masuki acara inti kita, yaitu diseminasi berbagi praktek baik dari CGP Rekognisi Angkatan 9 dan sekaligus fasilitator Angkatan 15, guru hebat kita. Gaunnya untuk buat Ibu Uma ini di luar, Masya Allah Bapak Ibu. Cuma di sini kayak orang bodoh ya. Kenapa? Karena ada saya di sini, tak berani. Bapak Ibu, dengan tema gerakan sekolah menuju budaya positif, kita sambut narasumber kita tercantik, Ibu Mai Fitriadi SSN MPD. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya enaknya berdiri agar nampak wajah Ibu semua. Boleh Pak, silahkan. Tadi host pertama tadi sudah berpantun. Nah, sebenarnya semalam tuh saya pikir ini lama-lama host ini setiap rapat berpantun. Saya mikir gitu, ini harus saya siapkan juga untuk besok nih. Kalau enggak saya kalah dari host nih ya. Saya coba pantun ya. Singgah sebentar di rumah Basir, meminta tomat dan pepaya. Untuk Anda yang telah hadir, salam hormat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, boleh untuk operator minta slide 2-nya dibuka. Kayaknya host host yang sudah bukan host, operator seperti HP itu. Saya dapat SMS, saya teruskan gitu. Saya belum bisa mengembangkan, nanti Bapak Ibu hebat sendiri yang akan mengembangkan apa yang saya sampaikan. Bisa jadi untuk minggu depan atau destinasi berikutnya Bapak Ibu yang akan menjadi narasumbernya. Kemudian sebelum saya masuk materi Bapak Ibu, mohon maaf sekali, di sini ada namanya komunitas rentak fajar. Di sini artinya rentak itu artinya serentak. Fajar itu bukan kita di sini, artinya serentak fasilitasi belajar. Kebetulan namanya kita di Muara Fajar, jadi pas akan ditebak oleh Bapak Ibu sendiri. Foto ini ada di dalam kotak ajaib saya. Siapa yang bisa menebak akan mendapatkan voucher belanja. Siapa yang bisa menebak foto di dalam kotak ajaib saya, dia akan mendapatkan voucher belanja. Boleh. Ini saya akan mencoba memberikan kisi-kisinya, clue-nya. Jadi Bapak Ibu bisa. Ya. Iya, clue-nya sini ya. Ada. Baik, di dalam kotak ajaib ini adalah pahlawan pendidikan yang sampai saat ini kita laksanakan. Dia menjadi idola. Dia menterkenal. Pahlawan ini sangat terkenal di Indonesia, bahkan dunia. Siapa yang bisa jawab Bapak Ibu? Pahlawan, silakan boleh. Pahlawan pendidikan, boleh. Bu Leni, Ki Hajar Dewantara. Tepuk tangan untuk Bu Leni. Ternyata beliau sudah mengenal Ki Hajar Dewantara. Bu Dewi. Nadiem Makarim. Tepuk tangan dulu untuk Pak Nadiem Makarim.
Oke, sepertinya sudah ada yang nyerah. Dia sangat diidolakan di mana saja, terkenal di mana-mana, di Indonesia bahkan dunia. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pahlawan nasional. Itu kan jawaban dari Bu Neneng, luar biasa. Apa kata aku, semuanya itu B.J. Habibie, ada yang jawab B.J. Habibie, semua adalah pahlawan dulu. Baik, saya akan memberikan kehormatan pertama kepada Bapak Kepala Sekolah saya untuk mengintip kotak ajaib saya. Tetapi untuk Bapak Kepala Sekolah saya mohon tidak bersuara. Ya. Boleh Bapak di sini. Nanti Bapak intip Pak, Bapak kasih clue. Iya Pak, nanti Bapak ada nomor. Oke Bapak. Saya tambah 100.000. Baik, ulang lagi lah. Mencoba untuk mengintip kotak ajaib saya, tetapi tidak bersuara. Ya. Ya, Sini. Bu Ai mau lihat, mau intip. ayo mau voucher. Ya sini. Saya tambah mau cewek Ayo kayak mau gitu. voucher juga nih saya tahu. Kali ini 50.000. Ada pahlawan nasionalnya, pahlawannya kita sudah Beberapa orang yang tahu, nah itulah Bapak Ibu. Terima kasih narasumber Bapak Ibu. Adapun pahlawan yang ada di dalam kotak adalah guru kita sendiri sebagai diri kita sendiri. Kenapa? Karena di dalam kotak rumah adalah sebuah cermin, sebuah kaca. Artinya apa? Kita adalah semuanya menjadi pahlawan pendidikan. Itu dia. Kasih dulu saya. Komplain. Iya. Pahlawan guru adalah pahlawan nasional. Sudah di saya mengambil kata nasional itu karena kita berada di Nusantara. Pahlawan pendidikan saja itu berlaku. Iya, peserta protes. Di sini kita tidak mengapa ya? Salah pertanyaan, tetapi filosofinya apa? Siapa yang bisa berbicara di sini filosofinya apa? Kita adalah pahlawan. Di sana tadi silakan ambil voucher belanja satu-satu. Bu Leni, Bu Dewi, sekali lagi Bu Neneng. Meminta 4 orang karena vouchernya cuma 4. Harus tidak dibenarkan. Tidak ada. Bu Dewi, Bu Leni, Benita. Oke. Voucher belanja itu kertas jangan dibuang, itu berlaku. Insya Allah terkenal tidak di dunia, tapi juga di langit. Di langit terkenal ya, luar biasa. Saya Mbak, makasih Bu. Boleh jawab tadi? Ya. Ada voucher belanja silakan dibuka. Dan kartu itu tidak boleh dibuang karena tanda tangan saya berlaku di situ. Kok tidak? Terima kasih. Jangan sarapan itu tidak akan berlaku kalau hilang karena ada tanda tangan saya di situ. Jangan hilang. Oke, baik. Oke, baik Bapak Ibu, sejatinya yang membawa pendidikan kepada menuju budaya positif. Budaya positif itu adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif, di dalamnya berisi jumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter anak. Jadi setiap hari kita gurulah yang menjadi teladan. Next.
Nah ini dia Bapak Ibu, budaya positif ini yang pertama itu paradigma baru. Nanti kita bahas satu-satu. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga nilai kebajikan. Yang keempat keyakinan kelas. Yang kelima motivasi. Yang keenam kebutuhan dasar manusia. Yang ketujuh adalah posisi kontrol. Dan kedelapan adalah di terakhir segitiga restitusi. Ini yang harus kita terapkan nanti di kedelapannya, segitiga restitusi. Apa itu nanti kita bahas satu-satu. Next. Nah, perubahan paradigma baru itu apa? Ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru yang merupakan pembelajaran yang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sudah 2 tahun kita melaksanakan kurikulum merdeka. Next. Disiplin positif. Nah, apa itu disiplin positif? Salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Insya Allah di SMA Negeri 13 Pekanbaru kita sudah mulai melaksanakan beberapa budaya positif yang betul-betul sudah membudaya di sekolah kita. Next. Nilai-nilai kebajikan, contohnya apa ya? Nilai kebajikan yang disepakati bersama, pas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, contoh nilai kebajikannya apa? Keadilan, keselamatan, tanggung jawab, jujur, rasa syukur, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, keamanan. Ini nanti akan terlihat pada keyakinan kelas Bapak. Kemudian nilai kebajikan universal yang mana profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Nah itu dia contoh-contoh yang nilai kebajikan tadi Bapak Ibu itu akan tercantum kalau Bapak Ibu ulangi kelas, nanti akan membuat keyakinan kelas di dalam kelasnya. Next Bu Susi. Nah, kenapa harus ada keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan? Saya kan sudah ada peraturan dari kesiswaan tuh. Beberapa ada kum lagi. Nah, kenapa harus ada keyakinan kelas? Boleh Bapak Ibu berbagi di sini kenapa harus keyakinan kelas? Kan sudah ada peraturan sekolah. Boleh Bapak Ibu? Boleh Ibu-ibu, ada yang mau sharing di sini? Kenapa harus keyakinan kelas? Ngapain sih 2 kali kerjaan peraturan sekolah udah ada? Biar membuat kesepakatan sama anak seperti apa kelas yang mau diinginkan. Wali kelas senang, anak pun senang. Jadilah merdeka belajar. Terima kasih Bu Susi, tepuk tangan untuk Bu Susi. Ada yang lain? Apa? Boleh. Oke, vouchernya nyusul, boleh. Saya catat untuk Bu Susi. Tolong dicatat yang menjawab. Kelas bukan peraturan kelas, karena jika mereka sudah yakin dengan komitmen mereka itu baik buat mereka, dampaknya baik, maka mereka akan menjalankan dengan ikhlas tanpa ada paksaan dan jadi kebiasaan yang baik buat mereka. Terima kasih Mbak Mita. Memang benar apa yang sudah disampaikan. Mungkin ditambahkan sedikit, benar atau tidak, nanti kita kembali ke teman sama-sama. Keyakinan itu berdasarkan hati nurani. Sama kita beragama. Kenapa kita percaya kepada Allah? Karena kita yakin Dia yang benarnya, satu-satunya. Sama juga dengan peraturan. Jadi kalau peraturan hanya sekedar akal yang berjalan.
Tapi kalau keyakinan, hati nurani, hati yang paling dalam, semua itu pasti benar kalau dengan hati nurani. Bisa dia berkata. Benar. Itu makanya kenapa harus ada keyakinan di dalam kelas, Bapak Ibu. Kan di sini kita lihat kenapa kita memiliki peraturan 3M, harus pakai masker. Tidak asal nih, ada perintah dari dinas, itu peraturan ya. Oke, ini keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam kelas dengan kesepakatan bersama dan dilaksanakan bersama untuk membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan di kelas, di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila yang sudah saya jelaskan tadi. Next. Nah ini Bapak Ibu, kalau untuk menghindari hukuman itu eksternal, untuk mendapatkan imbalan eksternal. Tetapi kalau sudah menghargai diri sendiri itu internal. Jadi motivasinya itu sudah dari dalam, dan itu kita bisa lebih mematuhi keyakinan kita tadi. Next. Nah ini bedanya Bapak Ibu. Peraturannya apa? Kemudian keyakinan kelasnya bagaimana? Misalnya selalu mengembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan harus. Tetapi keyakinannya apa? Tanggung jawab masing-masing. Jadi membuat keyakinan kelasnya adalah bertanggung jawab mengembalikan buku pada tempatnya. Itu dibuat oleh Bapak Ibu yang wali kelas ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu peraturan. Keyakinannya apa? Mengganggu, menghormati orang lain. Begitu bunyi keyakinannya. Tidak dilarang lagi. Kalau dilarang peraturan. Perintah dia. Jadi nanti keyakinan kelasnya tidak mengganggu orang lain agar menghormati atau menghormati orang lain, sudah cukup itu. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, sudah itu peraturan. Nah keyakinannya apa? Menghormati orang lain dan komitmen disiplin diri. Kemudian selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Keyakinannya apa? Keselamatan dan mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, itu peraturan. Keyakinan kita apa? Menjaga kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Kan ada juga anak kita yang tidak antri itu. Apa keyakinannya? Menghormati orang lain dan bersabar. Kemudian gunakan masker. Keyakinannya adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, atau keyakinannya adalah keselamatan dan keamanan. Jadi setelah ini Bapak dan Ibu, mohon Bapak Ibu wali kelas nanti buatlah keyakinan kelas bersama peserta didik kita di dalam kelas. Jadi ini contohnya Bapak Ibu, kalau peraturan. Jadi jangan dilarang, tidak boleh, tidak seperti itu awalnya, tapi langsung saja tanggung jawab, bertanggung jawab, menghormati, awalnya seperti itu. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, misal anak ibu, peraturan mana yang sudah dilanggar atau keyakinan mana yang sudah tidak dilaksanakan gitu. Nanti anak itu akan membaca, oh saya sudah tidak bertanggung jawab, misalnya tidak melaksanakan piket kelas. Terus kita bertanya, keyakinan mana yang tidak kamu laksanakan? Itu tadi, tidak bertanggung jawab. Oke, baik. Ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap buat memerintah diri sendiri. Nah ini buat merasa bersalah. Yang ketiga adalah pemantau. Yang keempat sebagai teman, dan kelima manajer. Ini kita masing-masing punya. Saya merasa kelima-limanya ada buat saya. Tapi saya rasa, oh, awas kamu ya. Kamu harus mengatur peraturan saya. Tidak bisa kamu begitu. Itu adalah posisi penghukum. Kamu nggak bisa gitu ya. Kamu harus mengatur peraturan saya. Bisa ya, bisa. Kalau ada yang seperti itu ya. Saya pernah melakukannya. Pada waktu itu saya ada di posisi penghukum. Tidak lagi Bapak dan Ibu. Jangan
gurunya nih lemah lembut kepada siswanya lagi. Nah, duduk sini. Enggak kasihan kamu dengan orang tua kamu? Hah? Orang tua kamu udah capek-capek bekerja. Enggak kasihan kamu tuh? Ibu udah capek-capek dari pagi ke sini ya, segala macam. Ibu tinggalkan keluarga, nggak demi kalian. Apa kalian seperti ini? Itu adalah pembuat rasa bersalah. Dia merasa bersalah karena disebut orang-orang yang dia cintai. Enggak lagi, Bapak Ibu. Jangan dia buat dia merasa bersalah, anak kita. Baik, yang ketiga itu mohon maaf saya sudah berusaha untuk tidak seperti itu. Kemudian pemantau ya, Bapak Ibu. Ini ada juga yang pemantau. Pemantau itu dia merasakan peraturan yang sudah dikeluarkan oleh kesiswaan. Membantu mereka akan kecewa dan menjudge kita lagi. Kemudian dia membeda-bedakan guru, itu negatif. Ini guru ini begini, guru itu nggak boleh, Bapak Ibu ya. Kita berusaha untuk meninggalkannya. Kemudian sebagai manajer kita membimbing anak mencari solusi dari masalahnya sendiri. Kita panggil, Mbak Pri, silakan duduk. Mbak Pri duduk. Iya Bu, apa yang bisa saya dipanggil ya Bu? Iya, kamu dipanggil Bu. Ibu dengar kamu tidak melaksanakan piket sudah 3 kali berturut-turut. Benar Bu, karena saya numpang Bu dengan kawan saya. Kalau saya nggak numpang Bu, saya jalan kaki pulang. Gitu. Terus kita sebagai guru bilang gini, oh kenapa kamu tidak komunikasi? Itulah salah saya Bu, saya nggak komunikasi dengan teman. Biarkan dia mencari solusi masalahnya, kita yang mendampingi mereka. Terus apa yang akan kamu lakukan? Baiklah Bu, perbuatan saya bersalah, saya akan coba perbaiki. Kan dia sendiri yang. Nah itu posisi kita sebagai manajer, guru, mencarikan jalan keluar atau solusi. Jadi kita ini manajer semua. Tepuk tangan dulu SMA 13 itu yang sudah menjadi manajer. Luar biasa, karena di sini peserta didik kita yang bermasalah itu 1-2 itu biasa. Ya, semoga kita menjadi manajer-manajer yang mumpuni setelah ini ya Bapak Ibu ya. Baik, next. Dampak posisi penghukum, dampaknya tadi sudah dijelaskan sekaligus ya. Dampaknya murid dapat menjadi pendendam, pemberontak, menyalahkan orang lain, itu yang dampak penghukum. Kemudian dampak membuat merasa bersalah, ini dampaknya. Murid akan merasa bersalah dan tidak berharga. Ya. Kemudian lanjut, yang dampak positif teman ini tadi, ini dapat menjadi hubungan baik antara guru, itu positifnya. Negatifnya akan muncul ketergantungan kepada guru. Kemudian dampak pemantau, memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar satu tata tertib peraturan sekolah. Lanjut, dampak manajer ini. Dengan posisi ini, murid akan menjadi pribadi yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, yang pada akhirnya akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif. Baik Bu Natalia, nggak apa-apa kue kita bagikan. Minta tolong Bu, melanggar lagi seperti itu Bapak Ibu. Nah itu namanya validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir adalah tanyakan keyakinannya. Apa keyakinan kelas mana sih yang sudah kita sepakati dan kamu langgar? Tadi disebutkan, iya Bu, saya tidak bertanggung jawab. Kemudian apa solusinya? Apa yang akan kamu lakukan? Nanti akan lalu, iya Bu, saya akan minta maaf dengan teman-teman saya tidak akan mengulangi lagi, saya akan mencarikan solusi bagaimana saya pulang, kemudian saya akan tetap piket seperti biasa. Kan sudah, anak itu sendiri yang mencari. Jangan kita, kamu sendiri, kamu sudah. Inilah gunanya segitiga restitusi. Kita harus paham menyelesaikan persoalan peserta didik, gunakanlah segitiga restitusi. Ya memang tidak semudah apa yang dikatakan seperti ini ya, tapi berusahalah menggunakan segitiga restitusi.
Jadi sedikit masalah, jangan anak kita panggil kita wali kelas atau guru mata pelajaran, jangan langsung ke BK dulu. Kalau BK mah ini udah katam segitiga restitusi. Coba kita sebagai guru, kita selesai masalahnya. Jadi tidak perlu naik lagi gitu. Sekarang pembuliannya kan lagi marak-marak nih di sekolah bully itu. Nah, bagaimana kita coba untuk menyikapinya? Gunakanlah penyelesaian segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Insya Allah Bapak dan Ibu akan menjadi manajer-manajer yang mumpuni, menjadi pendidik-pendidik yang mumpuni di sekolah kita untuk memajukan pendidikan di Provinsi Riau, khususnya di sekolah kita. Amin ya. Baik Bapak Ibu, mungkin saya berkasih pertanyaan. Ada yang ingin bertanya Bapak Ibu tentang segitiga restitusi? Silakan. Ya, boleh Bu Leni, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ya Ibu narasumber. Jujur ya Ibu narasumber, implementasi Bu Len sebagai guru sosial di kelas boleh akui kelima item posisi guru itu pernah boleh melakukan. Cuman bagaimana cara kita memusatkan kita menjadi seorang guru yang dalam posisi manajer? Karena jujur, terkadang spontanitas Bu, misalnya di kelas itu ketika anak betul-betul kita lihat lalai, kadang-kadang tercetus. Nah, coba kamu bayangkan, ini panas karena kamu tiduran, mak kamu di terik matahari sekarang. Alhamdulillah, menjadi seorang siswa yang bersalah mungkin, tapi terkadang spontan. Terus yang kedua jadi teman. Terkadang Bu, jujur saya akui anak-anak yang mungkin 5-0, apa mau kamu sebenarnya? Teman-teman berjuang kamu tidak. Ibu keluarkan kamu, dikasih masuk lagi sama Bu Endang, ya kan Bu? Kenapa mereka di luar Bu Len? Kalau bikin tugas Bu, tegakkan di depan. Ditegakkan tidur sedang berdiri. Nah, setidaknya kamu dari 5 tuh ada 2. Jangan sampai kamu nggak sama sekali, kasusnya Amsal. Maaf ya Bu Pipit. Dan dia bercerita ke orang tuanya, saya ngerjain tugas sosiologi. Saya tidak menuntut dia harus banyak, setidaknya ada. Kita kan juga tahu kamu posisi anak itu kayak mana kemampuannya, kayak mana budaya mungkin ada manasnya. Jadi itu motivasi, setidaknya kamu ada usaha. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa memang posisinya adalah sebagai guru manajer, karena jujur kelimanya saya pernah lakukan. Nah, dan saya juga ingin bertanya, apakah keyakinan kelas itu sama dengan konsensus? Karena tentunya walas pribadi kalau masuk kelas tentu bikin kesepakatan dengan siswa, pertama terusin kelas. Nah, kita capek-capek loh bersihkan, kita capek-capek mengecat. Masa kamu letakkan kaki kamu ke dinding? Ayo sama-sama kita jaga. Siapa yang nanti tidak patuh, lep ya, pakai air. Kan sama juga tipenya menghukum juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Leni yang sudah berbagi kepada kita sore hari ini, yang mana memang susah mengontrol. Kita kembali kepada posisi kontrol kita, diri kita sebagai guru, karena kita adalah seorang manajer. Gunakanlah segitiga restitusi tadi. Kemudian pertanyaannya, apakah keyakinan kelas sama dengan kesepakatan kelas? Sama Bu apa? Bukan kesepakatan ya, keyakinan kelas boleh ya? Ya, keyakinan kelas ya itu sama. Seperti tadi sudah dicek sepatunya naik ke atas. Itu keyakinan mana sih yang dilanggar siswa itu adalah tidak bertanggung jawab ya? Iya. Jadi nanti itu memang perlu musyawarah dengan kelasnya. Ya boleh nih. Ada lagi mungkin yang lain? Silakan. Dari penyampaian narasumber, dari penyampaian atau paparan yang telah disampaikan narasumber tadi, semuanya kita pernah dari pengugo, pemantau, si pembuat masalah, kemana manajer. Nah, sekarang kita tidak terlepas dari, tapi benar atau salah nggak tahu lah ya. Dari semua yang pernah kita alami, kita berusaha untuk jadi manajer, gitu. Si pembuat merasa bersalah. Kita sering melakukan hal seperti itu. Sekarang
caranya kita tukar, paradigmanya kita tukar, kita jadi tutur katanya yang beda, mungkin gitu ya Ibu narasumber. Terus cara penyampaian kita supaya dia tidak merasa bersalah, tapi dia merasa oh iya ya. Nah, pembahasan atau bahasa yang kita keluarkan, begitu ya Bu. Kita pernah menghukum, saya tadi juga menghukum Ibu, nyuruh anak nyapu. 1 jam pertama dia nggak ada, di jam kedua dia tiba. Setiap hari saya ngajar berapa jam, saya cuma sedikit ngajar Bapak Ibu, tapi putus semuanya. Jadi nak, tadi kamu kemana? Di kelas Bu, saya tidur aja tidur. Hebat oh ya, kok tidurnya di sekolah, di rumah kek. Ambil sapu, cepat. Yang lain belajar di dalam, dia menyapu. Kan kita ada hukum. Sebenarnya kalau dipaparkan sama Ibu narasumber kita, saya harus bukan begitu. Nak sini, kamu maunya apa sih? Itu ya Bu ya. Kamu mau belajar atau mau tidur-tiduran aja? Atau kamu sakit nak? Saya nggak sampai ke situ dengan adanya ini. Saya nyadar. Terima kasih Ibu narasumber. Terima kasih Bu Susi sudah berbagi pengalaman kita pagi ini ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita juga bisa melihat situasi dan kondisi seperti apa. Kadang-kadang memang sedikit peserta didik kita ini memang harus dikelasi juga. Tetapi aturlah bahasanya dengan baik ya Bapak Ibu ya. Bu Susi itu sebenarnya tadi kan sudah benar beliau sebutkan. Artinya kan saya nggak gitu. Nah kamu kenapa tidur? Oh saya pas main game tadi malamnya. Nah supaya kamu nggak tidur lagi, kamu harus ngapain? Nanti kamu saya nggak akan main game lagi. Gitu. Dia cari solusi sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Tetapi kadang-kadang anak-anak kita ini kalau digituin kan mengkek dia ya. Kan mengkek dia. Carilah bahasa yang iya. Mengkeknya. Kita coba kontrolnya ya. Baik cukup untuk 2 penanya saja. Saya coba untuk Bapak Ibu siapa yang bisa merefleksikan pembelajaran kita sore hari ini. Boleh yang bisa merefleksikan pembelajaran kita hari ini mulai dari awal dan akhir. 2 orang saja atau 1 orang saja. Saya sebenarnya mau minta pada kurikulum ini, kurikulumnya lagi makan. Dari kegiatan kita sore ini, pertama tadi tentang filosofi belajar dari Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, di mana adanya pembelajaran sepanjang hayat. Ya, kemudian juga di sini adalah beliau mengatakan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Karena peperangan yang paling dahsyat itu adalah peperangan dengan diri sendiri, Bapak Ibu. Antara yang nyata dengan hati nurani, itu dia. Kita lihat begini ya, ini dah jelas salah, tapi hati nurani mengatakan itu benar. Terkadang hati nurani mengalahkan apa yang kita lihat. Ini mungkin yang akan kita tanamkan kepada anak-anak didik kita, bahwa bukan hanya peraturan itu bukan hanya untuk dijalankan saja, tetapi diyakinkan kepada diri mereka sehingga mereka akan lebih merasa tanggung jawab, bukan takut karena dengan kita ada bapak gurunya untuk menjalankan peraturan, tetapi memang dari kesadaran diri mereka masing-masing. Alhamdulillah anak kita dalam minggu-minggu ini tentang pertama kebersihan. Ini kalau kita lihat juga malu juga kita dengan anak-anak kita, jangan sampai ada sampah kita ini keluar nanti Bapak Ibu ya, kita masih menggunakan ini sementara anak kita larang. Ini juga nanti harus kita simpan baik-baik kesalahan kita ini ya. Kemudian juga yang disampaikan Bu Mei tadi, yang terakhir itu tentang 5 posisi guru. Semua kita pasti merasakan sudah melaksanakan yang 5 ini ya, tetapi barangkali banyak nih yang sebagai penghukum, si pembuat merasa bersalah. Tetapi alangkah baiknya nanti ke depannya setelah kita dapat informasi hari ini, ke depannya kita akan bisa menjadi seorang manajer yang baik. Ya, kalau di sekolah kita punya top manajer yang handal sekarang Pak Denny,
Kita di kelas juga punya top manajernya, wali kelas masing-masing. Dan pada saat pembelajaran, top manajernya adalah kita guru mata pelajaran di kelas kita masing-masing, Bapak Ibu. Makanya kalau ada yang izin jam saya bilang, siapa yang mengizinkan kamu untuk keluar? Saya yang berkuasa hari ini. Saya yang harus mengizinkan kalian bisa keluar atau tidak. Jadi mudah-mudahan nanti ke depannya Bapak Ibu semua akan menjadi top manajer yang baik nanti terhadap anak-anak kita, tidak sebagai penghukum, tidak sibuk pembuat masalah merasa bersalah, pemantau, apalagi sebagai teman. Demikian saja Bu Mei, terima kasih atas materi hari ini, pengetahuan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi Bu Mei sendiri dan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Ibu Wakil Kurikulum yang telah juga boleh mendukung pengajar dari kegiatan kita hari ini. Baik, saya setelah refleksi ini saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semua. Saya akhiri juga dengan pantun terakhir pantunnya Bu Susi. Dulu hingga bersih. Rupanya presentasi saya sampai di sini. Semoga bisa memberi arti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu Nadia. Ya, saya kembalikan kepada host yang hebat. Terima kasih. Terima kasih untuk narasumber kita yang hebat hari ini yang telah begitu banyak memberikan kita ilmu, di mana yang dipaparkan oleh narasumber tadi adalah semua yang pernah kita lakukan. Jadi apa yang akan kita lakukan selanjutnya Bapak Ibu? Yang pertama adalah introspeksi diri kita. Iya, makanya dibawa kaca. Nah itu kacanya bagus, maka baguslah hasilnya. Bukan orangnya tapi kacanya. Ya baiklah Pak. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih untuk kedatangannya hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber dapat kita laksanakan ke depannya demi kemajuan kita sebagai guru. Karena kita sebagai guru ke depannya akan dituntut, akan ditantang. Karena apa? Sekarang udah ada IA. Ya, kita akan digantikan. Ya, kita akan digantikan oleh robot. Apa yang tidak bisa digantikan oleh robot? Iya. Betul. Robot itu dia tidak punya perasaan, dia tidak punya hati. Ya, jadi jangan takut, kita akan tetap terpakai. Tapi bagaimana kita harus bisa berubah? Jika kita masih makai yang 4 tadi di atas, ya, otomatis kita akan digantikan oleh robot ke depannya. Menghukum, membuat masalah, teman dan pemantau. Bagaimana biar itu tidak terjadi, sementara artinya yang telah hadir, kita tutup acara ini, bunga dedap di atas para cakep, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur dan kata, jemari disusun, maaf dipinta. Maafkan Bapak Ibu. Maaf. Kita dari Aceh pesantren disebut Daya. Yo, santri-santrinya tamat, taat dan patuh. Sesuai billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo foto bersama kata Bu narasumbernya. Ya kita foto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Bu. Apa kabar semuanya? Baik Bu. Kita di dalam kehidupan sehari-hari harus menerapkan budaya positif. Nah, apa saja budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah, di lingkungan, baik untuk diri sendiri maupun untuk
yang sudah diterapkan. Ada yang bisa? Tertib masuk kelas lagi. Apa itu budaya positif? Kalian bisa? Kebiasaan sudah dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan. Nah, untuk sekarang ibu akan membahas ini ya. Budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya berisi sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter dari apa contohnya? Piket dan rutin dilaksanakan. Nah, apalagi yang sudah rutin di kelas ini? Hah? Kerjakan tugas, apalagi? Apakah ada hukumannya kalau tidak mengerjakan tugas? Ada, Bu. Apakah itu keyakinan kelas atau peraturan? Peraturan sekolah. Peraturan. Perlukah kita membuat keyakinan di dalam kelas ini? Perlu, Bu. Mana ada keyakinan di kelas? Nggak ada. Kenapa? Mungkin anda semua berpikir, kenapa harus buat keyakinan kelas sekolah? Nggak ada. Anda kayak bertanya, kenapa harus bikin keyakinan? Kan peraturan sekolah sudah ada. Nah, siapa yang tahu apa perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan? Bertahan, yang bisa? Yakin cepet, Bu. Peraturan apa? Keyakinan kelas apa? Peraturan sesuatu yang taati, harus ditaati. Kalau tidak taati atau mendapat hukum. Kalau keyakinan kesepakatan. Dan kenapa sepakat? Biar tertib. Kalau nggak tertib kan tidak ya. Kenapa kita peraturan sekarang di lalu lintas harus memakai helm peraturan kan? Ya, Bu. Kalau tidak, tidak. Tidak itu peraturan. Kalau keyakinan kita apa? Filosofinya kita pakai helm. Supaya Tidak berbohong. supaya Aman. supaya aman. Nah itu keyakinan kita. Itu dari dalam atau dari luar? Mana yang bagus, dari luar apa dari dalam? Makanya orang kalau peraturan sendiri dilanggar, tapi kalau keyakinan yang datang dari diri sendiri itu biasanya ditaati. Maka perlu keyakinan keras. Apa saja budaya positif? Ada paradigma baru, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, motivasi, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan sebagainya. Kita fokus pada keyakinan kelas. Ya, Bu. Mengapa tidak peraturan saja? Sudah dijelaskan tadi. Mengapa harus keyakinan kelas? Ini ya. Kalau peraturan itu dibuat sering dilanggar, itu datangnya dari eksternal. Kalau melanggar mendapat hukum. Kalau seandainya melanggar akan ada sanksi. Itu disebut dengan peraturan. Kalau keyakinan keras itu datangnya dari apa contohnya? Siapa yang bisa menuliskan peraturan di sini dan siapa yang menuliskan keyakinan? Tidak, Bu. Boleh. Kita ke peraturan dalam kelas aja dulu. Siapa yang bisa membuat peraturan di dalam kelas? Tidak boleh datang terlambat. Peraturan. Pakai otak, Bu. Piket, melaksanakan piket sesuai jadwal. Apalagi boleh tulis Putri peraturannya. Tidak boleh makan. Lagi hot. Kan gambar ini hot. Lagi hot. Itu gambar ini.
Berarti apa bukan boleh hukumnya lah. Nomor 2. Boleh tulis sebanyak-banyaknya. Siapa yang menurut depan nggak bertambah nilai. Banyak banget nilai Bu. Weh, itu lah tuh. Dan bagi yang lain pun. Oke, mulai. Silakan. Cepat, tulis aja sebanyak-banyaknya. Nanti kita satukan mana yang Benar. sama. Silakan. Tulis. Kum itu ada kum. Kalau belum sampai HP-nya Ambil hati dulu. tidak boleh cabut. Kalau cabut masuk. Tidak boleh tidur saat jam pelajaran. Kalau tidur gimana? Disiram sama air. Siapa yang nyiram? Bu Ayu nih. Bu Ayu nih. Ada yang suka siram? Tidak boleh membuli teman. Kalau membuli diapain? Datang orang tua sini kamar anak. Di selebrasi. Kemudian tidak boleh mencuri pena. Ini saya itu tadi. Kemudian tidak mengeluarkan baju dari dalam atau celana. Kalau mengeluarkan, datang ke pintu buang. Ya kan? Cuma. Oke. Nah, agar ini peraturan ini bisa menjadi keyakinan nomor 1 tepatnya datang tepat waktu. Keyakinannya apa? Disiplin dan menghargai orang, menghargai waktu, menghargai orang lain. Menghargai orang lain, kita sudah menghargai dulu. Kita datang tepat waktu. Oke. Yang kedua, keyakinan kelas silakan disusun sudah ada semuanya. Silakan. Keyakinan kelas. Silakan Putri. Yang mana boleh ini? Mana yang bisa menjadi keyakinan? Tindakan. Itu bilang. Lempar. Lempar bilang. Ya. Dia lempar semua. Lempar. Lempar bilang. Lempar bilang, lawan lo, ketawa lu sih. Lempar bilang. Keren gila. Lempar. Lempar ya. Lempar. Kau. Ada? Yang disiplin bagian mana? Silakan. Coba datang di kelas dulu. Agak-agak.
Yang mana nih Mas Budaya? Oke, masih ada lagi? Ayo. Boleh, tambah lagi. Asal. Sudah cukup? Masih banyak. Di sini apa di sini? Ini apa di sini? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Tanggung jawab Kelas. terhadap Kelas. kebersihan kelas. Kan betul kan? Ya kelasnya betul. Ada lagi? Silakan. Disiplin, Bu. Itu di radio itu Mas. Masuk kamera tadi. Tadi masuk kamera. Langsung gaya di. Betulan kena lagi. Sini, Bu. Saya cek saya kan ada nggak apa-apa itu ya. Ditampol. Tuh, kamu siapin itu. Ada lagi? Ya, nggak apa-apa sama kita satukan. Ada? Nah, sekarang kita coba lihat peraturan dan keyakinan. Ini lebih mana mengena di hati, peraturan atau keyakinan? Peraturan. Keyakinan itu datangnya dari dalam hati, dari dalam diri sendiri, internal. Kalau peraturan datangnya karena eksternal, karena ada hukuman. Makanya takut. 1 kali 3 buat juga berapa? 50. Lumayan, 50 keluar. Kalau ada keyakinan itu karena dari dalam diri sendiri, kesadaran sendiri. Makanya kalau bisa, apa kelasnya? Bisa. Minggu depan kalian sudah punya keyakinan kelas. Jadi tidak ada saling membuli di dalam kelas ini. Kita datang tepat waktu. Datang tepat waktu itu kita bisa menghargai orang lain. Kenapa? Kita menghargai guru. Kamu orang lain kan? Menghargai tepat waktu datang ke sekolah. Kemudian menghargai teman-teman. Baiklah, sama maupun suku. Kemudian menjaga keamanan dan kebersihan kelas. Ini namanya tanggung jawab. Tanggung jawab. Sama dengan ini. Tanggung jawab berarti 1, 2, 3, 4, 3. Ini sudah mencakup semuanya dalam peraturan-peraturan. Kalau ini sudah Anda lakukan, semua pasti berjalan dengan baik. Nah, jadi keyakinan kelas itu bisa dilihat salah satu disiplin positif yang bisa diterapkan dalam kelas dengan kesepakatan bersama dan dilaksanakan bersama untuk membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Paham sampai di sini? Salah satu contoh tadi pagi yang kita laksanakan disiplinnya apa? Menyanyikan lagu wajib. Kalau sudah menjadi kebiasaan, itu sudah merupakan budaya positif. Berdoa tadi pagi kita sudah lakukan berdoa. Itu apa lagi tadi kita lakukan? Ya, laksanakan pembelajaran dengan baik. Walaupun ada beberapa yang cuma nebeng doang ya. Ya, Bu. Ya, nebeng doang ya. Udah nebeng tapi nggak
mau latihan ada juga. Ibu perhatikan berkelompok. Ya yang paling cepat bercet itu kan kelompok di rumah itu cepat ya. Ayo kawan-kawannya. Dikondisikan cepat gitu. Saya maunya seperti itu. Saudara persiapan hari ini pembelajarannya harus tambah sekian. Bercet dan nambah terus setiap minggunya. Karena ketika penampilan nanti tentu kita menjadi yang terbaik. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke. Sebelum kita lanjutkan dengan keyakinan kelas berikutnya, kita ice breaking dulu ya. Ibu bilang tepuk satu, tepuknya dua. Kalau ibu bilang dua, tepuknya satu, kalikan. Kalau ibu bilang tepuk tiga, satu, tetap tiga. Kalau tiga tetap tiga. Kalau satu, dua. Kalau dua, tepuk satu, tepuk dua, tepuk satu, tepuk tiga. Masih konsentrasi tentang. Ada yang ditanyakan tentang keyakinan kelas? Silakan, ada yang mau ditanyakan untuk bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Baik, dengan berakhirnya penjelasan keyakinan kelas kita ini, semoga minggu depan anak-anak itu di kelasnya sudah terpampang keyakinan kelas. Ya, coba disepakati dengan wali kelasnya, kita akan membuat keyakinan kelas. Caranya sudah ibu sudah dijelaskan, anak ibu sudah mengerti. Ya. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu, karena tadi kita juga sudah buka di awal pembelajaran ini dari doa. Sekarang ditutup dengan doa. Siapa yang berdoa menutup pembelajaran kita hari ini? Silakan. Kelasnya. Silakan juga. Oh, yang lain wakil atau siapa aja? Siap, right. Setelah kita menyampaikan pelajaran kita berpaham bagaimana kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi.